Perkenalkan, nama saya Pondra Adisatya Pratama, biasa dipanggil Pondra aja. Saya masuk 2009 di FK Unpad. Alhamdulillah baru kemarin opening rumah sakit, Edelweiss Hospital ya, di Bandung. Kebetulan saya di sana komisaris, ada jadi shareholder juga. Mungkin sambil ini juga ya, sibuk di beberapa kegiatan kerelawanan COVID ya. Saya enjoy banget menjalani aktivitas sebagai ketua senat waktu itu, karena memang mungkin lagi idealisme lagi membuncah-buncah ya. Jadi ketika dapat kesempatan untuk melakukan banyak perubahan, saya sangat passionate banget gitu. Jadi eh, buat saya waktu itu sangat produktif karena ya somehow bisa banyak membagi waktu cukup proporsional dengan kegiatan belajar, ngerjain skripsi. Waktu itu juga menjabat ketua BEM, dan saat itu kita sedang menginisiasi F4 Fair yang pertama ya. Jadi saat itu dipikir-pikir, wah gila juga workload-nya. Tapi karena enjoy, jadi nggak terlalu pusing lah gitu ya. Serunya adalah ketika zaman ketua BEM saya itu, politik tuh lagi panas-panasnya ya. Jadi di tahun yang sama, itu ada kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan BBM. Jadi yang namanya protes, demonstrasi, kajian itu di Unpad itu sangat-sangat lagi hot-hotnya itu. Jadi ketua BEM antar fakultas itu lagi akrab-akrabnya karena kita sering banget konsolidasi untuk membahas isu-isu yang tadi. Gitu. Bahkan saya ingat betul tuh di depan plaza itu saat semua fakultas di Unpad itu menolak tarif dasar listrik, nah kita tuh bikin baligo yang mendukung kenaikan TDL karena kita punya ini tim kajian kita punya rasionalisasinya lah kira-kira gitu. Waktu itu kita ribut sama teman-teman fakultas lain, termasuk waktu naik BBM itu, hampir semua fakultas itu menolak kenaikan BBM terus demo. Di Unpad hanya 2 fakultas yang menerima, FK dan FE. Karena kita merasa ada kajian keekonomian yang masuk akal dari ahli dan kita jadikan itu dasar. Jadi saat itu FK aktif, tapi kita agak menyeberang dari jalur common ya. Nah itu seru. Tapi di akhir tahun kita dapat 3 Unpad Award loh waktu itu. BEM teraktif, kaderisasi terbaik, sama pengabdian masyarakat terbaik tuh di Unpad Award. Prinsipnya sih bagi waktu itu kuncinya adalah disiplin aja. Kita sebetulnya bisa kok dengan mudah membuat jadwal, tapi persoalan tersulitnya adalah mau nggak dan mampukah kita melakukan apa yang kita rencanakan, kan gitu. Harus keras pada diri sendiri kalau kita mau banyak achievement, kalau menurut saya ya. Dan memang konsekuensinya adalah mengurangi waktu main atau waktu tidur. Saya kira ketika kita buat planning kecil-kecil tapi konsisten, itu akan menjadi culture yang baik bagi diri kita sendiri, ketimbang kita membuat rencana-rencana besar, tapi pada akhirnya kita nggak berdisiplin, atau merasa overwhelmed, dan akhirnya nggak ada yang dicapai sama sekali. Profesi kita, kesehatan, kedokteran, itu sangat dependent pada bidang-bidang lain. Ya kan? Kesehatan itu tidak bisa berdiri sendiri. Gitu. Sangat terkait dengan infrastruktur, sangat terkait dengan keuangan, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Artinya memang sepatutnya kita sebagai dokter atau praktisi kesehatan itu mempunyai keluasan berpikir, keluasan networking pada hal-hal tersebut, supaya kita bisa jadi solusi atas permasalahan di dunia kita sendiri. Kesadaran akan interdependensi dunia kesehatan dan kedokteran ini mendorong saya untuk belajar banyak soal leadership. Kenapa? Karena menjadi seorang pemimpin atau mengambil pengalaman-pengalaman kepemimpinan itu memaksa kita, membuat kita berinteraksi pada zona-zona yang tidak nyaman di luar kita, orang-orang di luar dunia kita, gitu kan, orang-orang dengan keahlian, pengetahuan, wawasan, networking di luar inti kita, dan itu membuat kita jadi semakin luas. Nah, keluasan ini, kekayaan wawasan ini yang akan membuat kita jadi seorang leader yang baik. Karena kalau kita wawasannya sempit, pengetahuannya sempit, masih ego sektoral, tentu ketika kita mendapatkan tanggung jawab menjadi pemimpin,
ya apa yang kita bawa mungkin tidak akan maksimal. Dan mungkinlah itu yang terjadi pada dunia kita saat ini. Betapa kita sangat parsial, ya kan, kurang membuka diri, dan inovasi itu minim karena mungkin kita tidak melihat banyak celah-celah lain di luar lingkaran-lingkaran inti kita sebagai manusia. Gitu. Jadi bagi saya, kepemimpinan bagi seorang dokter itu adalah tanggung jawab ya untuk memperluas wawasan, memperkaya wawasan, ya kan, memperluas networking dan mempertajam insting-insting sosial di luar ilmu kedokteran itu sendiri. Dalam rangka apa? Dalam rangka menuntaskan masalah yang akan kita hadapi sehari-hari. Bagi saya, leader yang baik itu adalah follower yang baik. Jadi good followership itu adalah sesuatu yang mutlak sebelum a good leadership. Follower itu kan artinya kita menjadi pengikut ya. Satu, ya kita harus betul-betul menjalani apa yang sudah menjadi kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Itu dulu. Kalau kita belum menyelesaikan diri kita sendiri, maka sulit untuk kita menjadi teladan, contoh, dan leader bagi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, bukan hanya menjalankan, tapi kita memahami betul why dari semua hal yang kita kerjakan. Follower yang baik, itu bukan semata-mata mengerjakan apa yang diperintahkan padanya, tapi paham betul, saya itu mengerjakan ini, konteksnya begini, alasannya begini, dampaknya akan begini. That's a good followership. Yang ketiga adalah, kita juga kritis pada pemimpin itu sendiri. Kritis yang konstruktif. Ketika ada masukan, perintah, itu kita harus betul-betul, karena paham why-nya, tahu bagaimana cara mengerjakannya, kita akan berpikir, apa betul ini cara yang terbaik? Apa betul ini yang saya lakukan? Terlepas dari kita menolak apa enggak, tapi setidaknya dalam pikiran kita bisa mengkritisi apa-apa yang diperintahkan pada kita lah kira-kira gitu, atau yang diwajibkan pada kita. Leadership is all about people. How can we influence people? Bagaimana kita menggerakkan orang, bagaimana kita memberi contoh yang baik untuk orang juga gitu. Jadi buat saya seorang pemimpin itu harus berorientasi pada manusia, concern pada people. Bagaimana meningkatkan kualitas kerja, membahagiakan orang, memberi contoh yang baik pada orang, dan membuat orang itu menjadi lebih baik daripada dirinya di hari-hari sebelumnya. Termasuk kita juga, kita pribadi. Kalau kita pemimpin yang baik, bagi diri kita sendiri, kita akan memastikan sebetulnya apakah saya lebih bahagia, apakah saya menjalani apa yang saya inginkan, apakah saya lebih baik dari yang kemarin. That's a true leadership buat saya. Banyak leader yang bisa menjadi pemimpin struktural tanpa memahami atau menguasai dua hal ini. Tapi bagi saya, akan ada kekosongan. Akan ada kekurangan di sana. Jadi foundation yang paling penting adalah buat saya dua hal itu. Bagaimana kita bisa menjadi good follower, dan bagaimana kita bisa berorientasi pada people, termasuk diri kita sendiri. Lagi dinamis sekali waktu itu politik di negara kita tercinta itu. Secara natural, mahasiswa itu akan mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Sebaliknya, akan melawan kebijakan-kebijakan yang rasanya menyulitkan rakyat kecil, begitu ya. Nah, tapi buat saya, saat itu, tidak cukup hal itu. Rasa itu penting, tapi evidence tidak kalah penting. Dan ternyata itu bukan hal yang mudah, gitu. Sebenarnya dikeroyok ya. Saya nggak bilang saya benar dan mereka salah, nggak. Tapi ada perbedaan saat itu, dan perbedaannya buat saya sangat seru, gitu. Nah, untungnya waktu itu teman-teman saya di kajian di BEM itu strong juga, bodo amat, gitu. Ya kita punya data, kita punya angka, kita sepakati, kita goalkan saja apa yang mau kita mention di sana. Gitu. Maka waktu itu ya itu, saat semua anak-anak demo, kita malah deklarasi mendukung kenaikan tarif-tarif tadi gitu. Mungkin saat itu kedengarannya, wah gila nih anak FK, borju-borju, nggak empati banget sama rakyat kecil. Saya sudah
membayangkan itu akan terjadi. Tapi sampai kapan kita mengkhawatirkan persepsi orang lain seperti itu kalau memang kita punya evidence yang kuat kan gitu. Jadi ya udah sekalian aja saya buat Baligo untuk menjelaskan sikap kita dan dasar-dasar kita, dan kita mendukung itu tidak juga serta-merta mendukung silakan gitu, enggak. Kita kasih batasan-batasan. Jadi ketika saya jadi aktivis, saya merasa tadi ya, kita ini dunia kesehatan begitu dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor non kesehatan yang mempengaruhi kualitas kesehatan negara kita, termasuk pelayanan medis juga. Gitu. Saya tuh nggak berniat menjadi ahli public health, saya nggak berniat menjadi seorang financial analyst yang profesional, jadi banker, enggak. Tapi saya merasa sebagai dokter, saya harus tahu, menyelami, dan kalau bisa menguasai hal-hal tadi. Orang-orang yang sukses itu, para spesialis yang sukses itu adalah orang-orang yang juga seorang generalis yang baik. Di tengah dunia, terutama kedokteran ya, yang sangat menjunjung tinggi spesialistik, dan saya sendiri mau jadi seorang spesialis, ada urgency untuk menjadi seorang generalis untuk meningkatkan kualitas diri kita maupun kesehatan secara umum. Khususnya saya sangat tertarik pada health economics, ekonomi kesehatan. Bagaimana seorang dokter atau seorang manajemen rumah sakit itu menentukan obat mana yang paling cost efficient, cost efektif bagi pasien. Gitu. Karena di era BPJS ini, efisiensi itu sangat penting. Jadi kalau manajemen, kalau dokter, kalau pemerintah sekalipun bisa menentukan regimen obat yang paling efisien, yang paling cost efektif, maka kita akan menjalani era BPJS dengan adem-adem aja sebetulnya. Kan sekarang kendalanya cost-nya berlebihan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya awalnya nggak kebayang bisa punya atau mendirikan rumah sakit di usia 28 tahun ini. Awalnya bikin klinik aja. 1, 2, 3. Nah, saya juga waktu menjalankan 3 klinik ini merasa, ya memang aspek bisnis itu penting. Bukan sebagai bisnismen, tapi untuk sebagai mesin yang menjamin continuity dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Kalau klinik niatnya sosial, semua pasien bisa gratis, tapi seminggu bangkrut. Tapi kalau kita punya ketajaman bisnis yang baik, financial projection yang baik, manajemen operasional yang tajam, marketing yang handal, ternyata klinik itu selain jalan, menolong banyak orang, profit pula. Bisnis ini buat saya adalah kunci barangkali meningkatkan sustainability pelayanan kesehatan yang accessible dan affordable. Makanya di Edelweiss itu sekarang kita motonya adalah providing affordable luxury. Jadi kemewahan tapi yang terjangkau. Saya memang nggak niat juga S2 tadinya. Karena saya memang bukan pengen jadi ahli, saya nggak perlu gelar master. Saya pengennya di drill secara konkret praktis. Saat itu ada kesempatan dari Harvard. Jadi ada program setahun, namanya Southeast Asia Healthcare Leaders. Dan saya lihat silabusnya, wah ini praktikal banget gitu. Bahkan tugas akhirnya itu bukan disertasi, bukan tesis, tapi capstone project. Jadi kita melakukan apa untuk tempat kerja kita secara konkret, secara real gitu. Wah ini yang gue cari nih. Gitu. Akhirnya waktu itu apply, terus akhirnya masuk. Alhamdulillah. Dan saat itu memang saya yang paling muda waktu itu kedua paling muda lah. Nah, akhirnya menjalani program, ngobrol lah sama Profesor Ajay namanya, dari HMS, Harvard Medical School, yang waktu itu memang program direkturnya. Dari situ saya tercetus lah, waduh, kalau kata beliau, sayang kalau nggak sekalian aja dibuat ikut program master gitu. Oh iya. Terus saya juga ada mentor di Bandung. Nah, ini juga teman-teman perlu mentor ya nanti ya. Kita tuh nggak bisa pengen ahli di sebuah kompetensi kalau kita nggak punya mentor. Bro, kalau MBA doang, itu ibarat pelaut. Nah, pelaut itu ya kalau mau jadi pelaut, ya harus melaut. Tidak bisa baca buku,
cara melaut. Nah, jadi kalau bisa lu cari program yang hybrid katanya. Jadi ada program di sananya, belajarnya, tapi lu kalau bisa sambil part-time, sambil kerja di rumah sakit. Nah, itu yang mencetuskan saya akhirnya daftar ke George Washington University, mengambil MBA. Kemudian ada satu lagi, saya juga masih belum puas tentang pengetahuan saya akan public health, khususnya health economics. Saya juga ambil cari program mana yang kira-kira bisa fleksibel, karena kan saya harus ngurusin Edelweiss, segala macam. Nah, saya ketemu program public health di University of Manchester, di UK. Nah, tapi sebetulnya waktu ngambil MPH itu, saya ngambil course lanjutan di Stanford University. Kalau waktu di Harvard itu fokus untuk healthcare leadership, kalau di Stanford saya belajar tentang corporate innovation. Nah, itu yang akhirnya membentuk saya, ya, itu yang saya maksud dengan rangkaian program atau belajar di Harvard, Stanford, GW, Manchester, ini adalah tambahan aja buat saya. Saya mau ngambil jalan memutar aja ini dulu. Karena at the end of the day, saya pengen jadi spesialis jantung, pembuluh darah. Tapi sekarang saya memutuskan, saya harus mempertajam sisi generalis saya dulu. Buat saya, Allah itu sudah begitu baik sama saya. Dapat kesempatan yang sangat baik, sekolah di tempat-tempat terbaik, punya orang tua yang perhatian, tidak pernah kekurangan makan. Jadi buat saya, nikmat ini besar sekali. Dan saya merasa punya tanggung jawab ya, untuk menjalani hidup yang tidak biasa. Kenapa? Karena Allah juga sudah ngasih kehidupan yang begitu nikmatnya luar biasa. Kenikmatan ini saya harus bayar, ya. Saya harus bayar dengan berkontribusi semaksimal mungkin pada orang-orang sekitar saya, di lingkungan-lingkungan saya, dan bahkan bagi masyarakat luas. Karena background-nya adalah sempat aktif di organisasi, jadi saya melihat ya, saya berkesempatan dapat paparan atau insight bahwa aspek-aspek di luar kedokteran itu mempunyai peran krusial menentukan kualitas dari kesehatan atau dunia kedokteran itu sendiri. That's why saya selalu punya mimpi bahwa walaupun saya spesialis, saya juga harus memahami dunia-dunia yang mengelilingi dunia keahlian saya nanti. Itu yang menjadi motivasi saya kenapa saya harus buat atau apa ya, menjalani kehidupan yang buat saya ya agak nggak wajar gitu. Satu, kita harus banyak baca buku. Satu, sekali lagi saya tekankan ya, banyak baca buku. Nggak mungkin paham, informasi, wawasan itu tiba-tiba datang ke kepala kita sekonyong-konyong. Dan juga dengan scrolling posting Instagram atau Facebook, it helps, tapi itu bukan konten yang saya rekomendasikan untuk mematangkan pribadi kalian, karena banyak netizen jahat di luar sana. Kedua adalah, banyak orang di luar dunia kita. Yang ketiga, try and try. Harus dicoba dulu. Saya ini mendefine diri saya seperti ini setelah melalui beberapa proses. Karena yang mepet-mepet banyak. Entrepreneurship itu misalnya, awalnya saya pikir, saya mau berkarir di manajemen rumah sakit misalnya. Terus dicoba, nggak cocok, pindah. Saya pengen jadi researcher. Saya jalani, enjoy, oke, I love it, tapi saya bukan sekarang kayaknya. Saya tinggalin dulu, misalnya gitu. Jadi ada yang ditinggalkan, ada yang kelanya ditunda dulu ya, tunggu aku ya, gitu. Ada juga yang kayak gitu. Dari percobaan-percobaan yang gagal itu, akhirnya kita akan mendefine, ternyata ini yang paling pas, tujuannya dapat, karakternya pas, waktunya cocok, biayanya juga cocok, keluarga juga dukung, itu nemuin chemistry-nya memang harus dicoba dulu. Masa teman-teman ini adalah masa paling terbaik untuk coba dan gagal, coba lagi dan gagal, coba lagi dan gagal, sampai menemukan bentuknya. Jadi, please explore yourself. Ini waktu yang paling pas untuk
gua nih maunya apa sih? Jangan-jangan selama ini yang tertanam itu mau jadi apa itu bukan karena dorongan dari dalam, tapi memang itu aja yang kedengeran sama kita, memang itu aja yang dicekcoki ke telinga kita. Ketika menjalani, baru sadar, aduh ternyata bukan. Nah, itu juga ada banyak kayak gitu. So, make sure that you hear as much as possible, you look as much as possible, you explore as much as possible. Now, jadi ketika beres kuliah itu tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan mendasar, gitu. Jadi, it's not about when, kapan jawabannya ketemu, tapi please jalani prosesnya dengan sebaik-baiknya. Nanti jawaban itu tiba-tiba akan, ah, ini dia nih, gitu. Mahasiswa lah ya. Saya kira ini waktu yang paling pas buat teman-teman untuk explore betul-betul. Keluarlah dari kampus, keluarlah dari lingkaran-lingkaran nyaman kalian, cari wawasan baru, cari tantangan-tantangan baru, cari informasi-informasi baru. Banyak alumni yang siap memfasilitasi, banyak teman-teman fakultas lain juga yang siap diajak diskusi, gitu. Karena akan sangat berdampak untuk kematangan emosional, kematangan wawasan, dan that will help you define yourself in the future gitu. Jadi kalau kalian sekarang explore banyak, kalian tahu banyak, maka kalian akan punya peta untuk mengarahkan diri saya akan kemana dan menjadi apa. Akhirnya adalah karya apa, legacy apa yang bisa saya torehkan buat dunia. Itu bermula dari eksplorasi-eksplorasi tadi gitu. Makin dewasa, itu kehidupan bukan makin mudah dan bukan makin lenggang waktunya ya, tapi makin rumit, makin sibuk. Jadi mumpung masih mahasiswa, tolong manfaatkan waktunya untuk mengekspres diri dan mimpi-mimpi kita sendiri.